Dimulai dengan ketegangan saat Yun Bom akhirnya menyadari identitas Jae-kyu yang sebenarnya. Di tengah kekhawatiran Jae-kyu terhadap kondisi Yun Bom, guru cantik tersebut justru mendesaknya untuk segera mencari Sejin yang menghilang. Yun Bom berhasil mengenali pria yang sebelumnya terlihat bersama Sejin, yang memicu aksi pengejaran oleh Jae-kyu. Setelah berhasil menyusul, terungkap bahwa pria tersebut adalah Ijun, sosok dari masa lalu Jae-kyu yang telah mencarinya selama 10 tahun. Namun, alih-alih melepas rindu, Jae-kyu justru langsung menginterogasi hubungan Ijun dengan muridnya. Bahwa situasi yang awalnya dianggap sebagai penculikan hanyalah sebuah kesalahpahaman besar. Ijun akhirnya memperkenalkan diri sebagai kakak kandung Sejin dan mengklarifikasi bahwa adiknya tidak sedang melarikan diri dari rumah. Ternyata, orang tua mereka sepenuhnya mengetahui keberadaan Sejin di bawah pengawasan kakaknya. Sejin sendiri merasa sangat kesal karena rencana pelariannya gagal total akibat campur tangan Hang Yul yang melapor ke wali kelas. Hang Yul pun meminta maaf atas kecemasannya yang berlebihan setelah menyadari bahwa pria misterius itu adalah keluarga Sejin. Suasana kembali ke masa lalu Jae-kyu saat ia masih duduk di bangku SMA. Secara mengejutkan, Jae-kyu membawa keponakannya, Hang Yul yang masih bayi, ke dalam kelas karena tidak ada orang di rumah yang bisa menjaganya. Kehadiran bayi tersebut sempat membuat guru khawatir akan mengganggu fokus belajar Ijun. Namun, Ijun justru menunjukkan sisi lembutnya dengan menggendong Hang Yul hingga bayi itu berhenti menangis. Momen ini mengungkap bahwa mereka dulunya berteman dekat sebelum akhirnya hubungan tersebut merenggang menjadi asing seiring berjalannya waktu. Adegan berpindah ketika Jae-kyu memutuskan untuk berhenti di sebuah hotel karena merasa perjalanan mereka sudah terlalu jauh dan melelahkan. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi Hang Yul yang membutuhkan istirahat serta mandi dengan layak setelah hanya mengonsumsi mie instan. Karena semua kamar penuh, tersisa satu kamar keluarga yang akhirnya diambil oleh Jae-kyu. Meskipun Yun Bom awalnya merasa keberatan dan canggung karena mereka bukan keluarga sungguhan, ia akhirnya setuju demi kenyamanan Hang Yul, meskipun Jae-kyu sempat menggodanya tentang alasan ketakutan berbagi kamar tersebut. Menampilkan momen penuh kecanggungan di dalam kamar hotel ketika Jae-kyu tiba-tiba mulai berolahraga karena kebiasaan. Melihat Yun Bom yang sedang menganggur, Jae-kyu memintanya untuk memegangi kakinya agar ia bisa melakukan sit-up dengan beban tambahan. Yun Bom pun menurutinya. Namun setiap kali Jae-kyu mengangkat tubuhnya, wajah mereka menjadi sangat dekat hingga saling bertatapan dalam jarak yang intim. Suasana seketika menjadi panas dan salah tingkah, hingga akhirnya Yun Bom menyuruh Jae-kyu keluar untuk melanjutkan olahraganya di pusat kebugaran. Adegan menghadirkan aksi heroik sekaligus tragis ketika Jae-kyu melihat seorang anak kecil terjatuh ke dalam kolam renang hotel. Tanpa ragu, Jae-kyu langsung terjun untuk menyelamatkannya. Namun, wajah sangar Jae-kyu justru membuat bocah itu ketakutan setengah mati, seolah sedang dikejar hiu. Ironisnya, setelah berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut, Jae-kyu malah mendapatkan tamparan keras dari sang ibu yang salah paham. Yun Bom yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat terpukul karena teringat memori pahit saat dirinya difitnah dan dipermalukan di masa lalu. Menunjukkan penyelesaian dari konflik di kolam renang setelah ibu sang bocah melihat rekaman CCTV yang sebenarnya. Ia akhirnya menyadari bahwa Jae-kyu adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawa anaknya, bukan ancaman. Wanita tersebut datang meminta maaf kepada Jae-kyu. Namun Jae-kyu justru menunjukkan kedewasaannya dengan meminta ibu itu meminta maaf kepada Yun Bom. Hal ini karena Yun Bomlah yang harus bersusah payah memeriksa rekaman demi meluruskan kesalahpahaman tersebut. Momen ini perlahan mulai menyembuhkan trauma masa lalu Yun Bom tentang ketidakadilan. Berlanjut dengan suasana yang semakin emosional di dalam kamar hotel pada malam hari. Setelah Hang Yul keluar untuk menerima telepon dari Sejin, Jae-kyu dan Yun Bom terjebak dalam kesunyian yang mendebarkan karena hanya tinggal berdua saja. Di tengah kecanggungan tersebut,
Jaegyu tiba-tiba melontarkan kata-kata manis tentang sesuatu yang cantik, terang, dan berkilauan seperti bintang. Yun Bom sempat merasa sangat terkejut dan terbawa perasaan, mengira pujian itu ditujukan kepadanya. Namun, ternyata Jaegyu sedang membicarakan keindahan lampu-lampu menara di Seoul. Meski sedikit kecewa, Yun Bom memilih untuk menyembunyikan perasaannya dan mengakhiri malam dengan berpura-pura tidak mengingat masa lalu mereka. Mengungkap tabir rahasia besar mengenai latar belakang keluarga Yun Bom yang selama ini tersembunyi. Ijun menemui seorang wanita bernama Nanhi untuk mengabarkan bahwa ia telah berhasil menemukan putrinya yang hilang. Terungkap fakta mengejutkan bahwa Yun Bom adalah putri kandung Nanhi. Namun Ijun tampaknya mulai menaruh hati pada guru cantik tersebut. Meskipun Nanhi sangat mendesak ingin mengetahui keberadaan putrinya, Ijun memilih untuk merahasiakannya demi melindungi perasaan Yun Bom. Ijun menyadari bahwa Yun Bom memiliki alasan pribadi yang kuat untuk meninggalkan keluarganya, dan ia tidak ingin kehadirannya justru kembali melukai hati wanita yang ia cintai itu. Menggambarkan kembalinya mereka ke lingkungan sekolah, namun suasana justru menjadi panas karena gosip yang beredar luas di antara para guru. Hasuk memberitahu Yun Bom tentang rumor yang menyebutkan bahwa Hang Yul sebenarnya bukan keponakan, melainkan anak kandung Jaegyu. Kecurigaan ini dipicu oleh sikap Jaegyu yang terlalu protektif dan perhatian, seolah ia adalah ayah kandungnya. Hasuk bahkan memperingatkan Yun Bom untuk menjauhi pria itu setelah melihat Jaegyu bersama seorang wanita misterius di pusat kota. Yun Bom pun teringat kembali pada telepon misterius di hotel, yang membuatnya mulai ragu dan mempertanyakan kebenaran identitas Jaegyu yang selama ini ia yakini sebagai paman yang baik hati. Menampilkan momen mengharukan di tengah hujan deras ketika Yun Bom melihat Jaegyu bertingkah aneh di dekat saluran air. Awalnya, Yun Bom mengira Jaegyu sedang merusak fasilitas kota karena kekuatannya yang luar biasa saat membengkokkan besi saluran tersebut. Namun, prasangka itu sirna ketika ia melihat Jaegyu dengan lembut menyelamatkan seekor anak anjing yang terjebak di dalamnya. Ternyata, anjing itu adalah hewan yang sama yang pernah diselamatkan Jaegyu sebelumnya, yang sempat membuat orang lain salah paham dan mengira ia sedang mengubur sesuatu. Kejadian ini kembali membuktikan kepada Yun Bom bahwa di balik sosoknya yang garang, Jaegyu memiliki hati yang sangat penyayang. Membawa suasana komedi yang menggelitik saat Jaegyu dan Yun Bom tiba di klinik hewan dengan kondisi yang tidak biasa. Jaegyu yang bertelanjang dada karena menggunakan kaosnya untuk menyelimuti anak anjing itu, sukses membuat petugas klinik terpesona sekaligus bingung. Kekonyolan memuncak ketika dokter hewan salah mengira mereka adalah pasangan suami istri berdasarkan formulir pendaftaran. Ternyata, Jaegyu secara spontan memberi nama anjing itu Hang Yul, dengan mencantumkan namanya sebagai ayah dan Yun Bom sebagai ibu. Meskipun awalnya bingung dengan pemilihan nama tersebut, Yun Bom hanya bisa terdiam saat orang-orang di sekitar mereka mulai menganggap mereka sebagai keluarga kecil yang bahagia. Adegan menjadi momen puncak yang sangat romantis ketika Yun Bom memutuskan untuk mengajak Jaegyu minum bersama secara privat. Kencan itu, Yun Bom tampil mempesona dengan balutan gaun cantik yang membuat jantung Jaegyu berdebar kencang sejak pandangan pertama. Suasana makan tersebut penuh dengan kehangatan dan perhatian. Yun Bom dengan lembut menyuapi Jaegyu serta memastikan pakaian pria itu tidak kotor saat makan. Di sela kebersamaan mereka, Yun Bom mengungkapkan rasa percayanya yang besar kepada Jaegyu, memuji sifat baiknya yang selama ini disalahpahami orang lain. Perlakuan istimewa ini membuat Jaegyu merasa sangat tersentuh dan menyadari bahwa benih cinta di antara mereka mulai tumbuh semakin kuat. Di tengah suasana kencan malam yang intim, Jaegyu yang sudah tidak bisa lagi membendung perasaannya mencoba memberanikan diri untuk memastikan status hubungan mereka. Meskipun Jaegyu belum sempat menyelesaikan pertanyaannya karena rasa gugup yang melanda, Yun Bom dengan penuh keyakinan langsung memotong dan memberikan jawaban. Yun Bom akhirnya mengaku bahwa ia telah mengingat kembali pertemuan pertama mereka setahun yang lalu. Saat itu,
Yun Bom sedang dalam kondisi sangat rapuh dan mabuk sendirian di sebuah restoran karena patah hati. Jae-gyu, yang sedang makan bersama teman-temannya, dengan sigap menahan kepala Yun Bom agar tidak terjatuh. Ia bahkan dengan telaten menyuapi dan mengajari Yun Bom cara makan yang benar meskipun menggambarkan momen kecanggungan sekaligus ketegangan antara Yun Bom dan Jae-gyu di masa sekarang. Yun Bom sengaja mengenakan pakaian yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu untuk menunjukkan bahwa ia sudah ingat. Namun ia merasa berutang budi karena Jae-gyu pernah menyelamatkan nyawanya dari percobaan bunuh diri di jalan raya. Sebagai bentuk balas budi, Yun Bom memberikan roti manis sebagai permintaan maaf karena sebelumnya berpura-pura tidak mengenal Jae-gyu demi menjaga profesionalitas sebagai guru keponakannya. Masih merasa kesal dengan kehadiran Jae-gyu yang terlalu mencampuri urusannya, Yun Bom melampiaskan amarahnya dengan menendang pot tanaman pemberian pria itu. Namun, tindakan tersebut justru memicu munculnya sekawanan tawon agresif dari dalam tanaman yang mulai mengejarnya. Beruntung, Ijun muncul tepat waktu di depan pintu dan segera bertindak melindungi Yun Bom hingga ia sendiri harus terluka akibat tersengat lebah demi keselamatan sang guru. Memperlihatkan sisi perhatian Ijun yang berusaha mendekati Yun Bom melalui tindakan sederhana namun bermakna. Ijun memberikan sebuah tas belanja mewah yang ternyata berisi sup ayam herbal untuk membantu pemulihan sang guru. Meskipun Yun Bom awalnya merasa enggan menerima pemberian tersebut karena menganggap itu terlalu berlebihan, Ijun meyakinkannya bahwa itu hanyalah bentuk perhatian biasa. Ia bahkan memberikan kartu namanya dengan penuh percaya diri, merasa yakin bahwa cita rasa sup tersebut akan membuat Yun Bom segera mencarinya kembali. Memperlihatkan sisi lain dari Jae-gyu yang ternyata adalah seorang ahli bela diri. Di pusat olahraga, para guru SMA Shinsu sedang berlatih jujitsu untuk mempersiapkan diri menghadapi perundung yang sering datang ke sekolah. Guru olahraga Jung Jinok awalnya merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun suasana berubah drastis saat Jae-gyu datang dan semua orang memberi hormat kepadanya. Ternyata, Jae-gyu adalah instruktur jujitsu di sana. Meskipun sempat kehilangan semangat karena merasa patah hati, Jae-gyu tetap menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di depan para guru. Berfokus pada persiapan festival olahraga di SMA Shinsu yang memicu persaingan baru. Seluruh murid dan guru berkumpul untuk mengambil undian guna menentukan apakah mereka masuk ke dalam tim putih atau tim biru. Awalnya, Yun Bom terpilih masuk ke dalam tim putih bersama Hang Yul. Namun, demi menjaga keseimbangan kekuatan karena tim biru dianggap terlalu lemah, Pak Hong secara sepihak memindahkan Yun Bom ke tim biru tanpa persetujuannya. Perubahan posisi ini memicu kesalahpahaman besar yang nantinya memengaruhi strategi Jae-gyu dan Ijun. Membawa masuk ke dalam sisi melankolis kehidupan Yun Bom saat ia mencicipi sup ayam pemberian Ijun. Rasa masakan tersebut ternyata sangat identik dengan sup ayam buatan mendiang ayahnya, yang dulu selalu menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Kenangan indah namun menyakitkan itu membuat Yun Bom tak kuasa menahan air mata kesedihan karena sangat merindukan sosok ayahnya. Hal ini memicu rasa penasaran yang besar dalam dirinya, hingga ia memutuskan untuk mencari kembali kartu nama Ijun guna menanyakan resep sup tersebut. Menghadirkan momen komedi ketika Jae-gyu berusaha membantu Yun Bom secara sembunyi-sembunyi. Dengan mengenakan masker dan kacamata hitam yang menutupi seluruh wajahnya, ia menyamar sebagai petugas pembasmi tawon profesional untuk datang ke rumah sang guru. Meskipun penyamarannya terlihat sangat mencolok, Yun Bom yang sedang merasa cemas tidak menyadari identitas aslinya. Yun Bom bahkan memberikan izin penuh bagi pria bermasker itu untuk melakukan apa saja terhadap pot tanaman pemberian Jae-gyu, termasuk membiarkannya mati asalkan tawon-tawon yang mengganggu segera lenyap. Setelah berhasil mengamankan sarang lebah ke dalam plastik, Jae-gyu diminta Yun Bom untuk sekalian menebang pohon tua yang dianggap menjadi sarang asal serangga tersebut. Namun, konsentrasi Jae-gyu pecah saat mendengar Yun Bom menerima telepon dari Ijun dan berjanji untuk bertemu di sebuah kafe.
Dalam kemarahannya yang cemburu, ia menebang pohon dengan tenaga berlebih hingga pohon itu hampir menimpa Yunbom. Jaegyu dengan sigap menahan batang pohon besar itu sambil berteriak kuat, yang seketika membuat Yunbom mengenali suaranya dan membongkar penyamarannya. Menggambarkan suasana canggung dan penuh persaingan saat Ijun dan Yunbom akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk membahas resep sup ayam. Namun, suasana hangat tersebut terganggu oleh kehadiran Jaegyu yang ternyata membuntuti mereka karena rasa cemburu setelah mendengar pembicaraan telepon sebelumnya. Ijun yang menyadari kehadiran Jaegyu sengaja memberikan sindiran tajam tentang kebiasaan orang desa yang suka mencampuri urusan orang lain. Meskipun Jaegyu berusaha bersikap acuh tak acuh, ketegangannya sangat terasa. Yunbom sendiri merasa semakin bingung dan tertekan karena harus menetapkan batasan tegas antara kehidupan pribadi dan profesionalnya sebagai guru dari keponakan Jaegyu. Mengungkap rahasia kelam yang menjadi alasan Yunbom melarikan diri ke desa. Terungkap bahwa di masa lalu, Yunbom difitnah berselingkuh dengan salah satu wali murid hingga nama baiknya hancur. Bukannya mendukung, sang ibu yang merupakan seorang aktris justru meminta Yunbom untuk mengalah demi menjaga citra publiknya sendiri. Ayah Yunbom pun kala itu tidak mempercayai pembelaan putrinya, yang meninggalkan luka batin mendalam bagi Yunbom. Kini, sang ayah merasa sangat menyesal dan meminta bantuan Ijun untuk menggugat wali murid yang memfitnah anaknya agar mereka bisa kembali berbaikan dengan Yunbom. Memperlihatkan persaingan terbuka antara Jaegyu dan Ijun dalam memperebutkan perhatian Yunbom melalui festival olahraga sekolah. Kepala sekolah mengumpulkan para wali murid untuk menentukan pemimpin tim regu putih dan tim regu biru. Karena Jaegyu mendengar kabar bahwa Yunbom masuk ke dalam tim putih, ia dengan penuh semangat menawarkan diri menjadi pemimpin regu tersebut demi bisa berjuang bersama sang guru. Di sisi lain, Ijun yang tidak mau kalah mengajukan diri sebagai pemimpin tim biru karena mengira Yunbom berada di sana. Pertemuan ini diakhiri dengan jabat tangan formal namun penuh aura persaingan sengit di depan kepala sekolah. Menampilkan dedikasi Jaegyu yang luar biasa namun sangat menguras tenaga dalam mempersiapkan kemenangan tim putih. Ia mengajak teman-teman Hangyul untuk berlatih fisik dengan sangat disiplin. Meskipun para murid merasa sangat mengantuk dan kurang bersemangat. Jaegyu menerapkan metode latihan yang unik dan keras, yakni meminta mereka berlatih menarik tambang melawan kekuatannya sendiri yang sangat besar. Ia bahkan berseloroh bahwa jika mulut mereka masih bau pasta gigi, itu tandanya mereka kurang berlatih keras. Mereka baru dianggap serius jika napasnya sudah bau ikan teri karena kelelahan. Tenaga Jaegyu yang setara dengan banyak orang sekaligus membuat murid-muridnya kewalahan sekaligus kagum. Di sisi lain menampilkan strategi kontras yang digunakan Ijun untuk membakar semangat para murid di tim biru. Alih-alih menggunakan latihan fisik yang melelahkan seperti Jaegyu, Ijun lebih memilih pendekatan psikologis dengan teori yang rumit namun menggiurkan. Meskipun anak-anak sempat merasa pusing mendengarkan penjelasannya, semangat mereka mendadak berkobar saat Ijun menjanjikan hadiah donat yang sedang viral sebagai imbalan latihan mereka. Ia bahkan memberikan janji tambahan berupa roti garam terbaik jika mereka berhasil memenangkan festival olahraga. Strategi, suap makanan, ini terbukti sangat efektif dalam membuat murid-muridnya jauh lebih termotivasi dan ceria dibandingkan latihan keras ala militer tim lawan. Hangyul memberitahu Jaegyu bahwa Yunbom sebenarnya telah dipindahkan oleh Pak Hong ke tim biru agar bisa bersama Sejin. Mendengar hal itu, semangat juang Jaegyu seketika runtuh karena ia tidak ingin mengalahkan wanita yang ia cintai. Saat waktu latihan tiba, Jaegyu yang biasanya galak justru tampil tanpa seragam tim dan meminta murid-muridnya untuk tidak terlalu terobsesi pada kemenangan. Ia menekankan bahwa partisipasi dan istirahat yang cukup jauh lebih penting daripada medali. Sebuah perubahan prinsip yang membuat murid-muridnya merasa heran dan bingung. Menampilkan perubahan sikap Jaegyu yang drastis akibat kesalahpahaman informasi mengenai tim Yunbom.
Hang Yul memberitahu Jae-gyu bahwa Yun Bom sebenarnya telah dipindahkan oleh Pak Hong ke tim biru agar bisa bersama Sejin. Mendengar hal itu, semangat juang Jae-gyu seketika runtuh karena ia tidak ingin mengalahkan wanita yang ia cintai. Saat waktu latihan tiba, Jae-gyu yang biasanya galak justru tampil tanpa seragam tim dan meminta murid-muridnya untuk tidak terlalu terobsesi pada kemenangan. Ia menekankan bahwa partisipasi dan istirahat yang cukup jauh lebih penting daripada medali. Sebuah perubahan prinsip yang membuat murid-muridnya merasa heran dan bingung.